assalamualaikum guys. Ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Ketik BM spasi Agus Speed. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan info terbaru dari Mas Agus Speed ya. Nah, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Saya doakan semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Seperti itu. Kali ini kita kedatangan motor Miyuji guys ya. Miyuji dengan sistem injeksi ya. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kalau motor Miyuji itu nggak ada yang karburator, pasti injeksi ya. Seperti itu. Ini hanya info aja ya, info pelengkapnya dulu ya di awal pembukaan ya. Seperti itu. Nah, motor ini keluhannya di starter hidup, tapi dibawa jalan mati ya. Diingat kembali ya, di starter hidup, dibawa jalan mati. Saya kasih lihat ya. Motornya hidup aja, motornya hidup, cuman dia kalau dibawa jalan mati. Saat dia jalan mati. Nah, mati. Pokoknya dia itu kalau digas kecil, lari-lari kecepatan nggak sampai 20 ya, larinya nggak sampai 20, kecepatannya itu mati lagi. Di starter lagi hidup, dibawa jalan pelan gitu dia hidup, tapi nggak sampai lari 20 ya, langsung mati lagi. Nah, kayak gitu ya. Kejadiannya seperti itu motor ini ya, bisa diperhatikan ya. Mungkin teman-teman ada yang kejadiannya seperti itu ya. Di starter hidup nyala normal, tapi dia digas dia mati, dibawa jalan dia mati. Pokoknya dia begitu ya. Pokoknya dia nggak bisa gas besar langsung mati. Dia hanya lari-lari kecepatan 10 ya, nggak sampai 20 ya, kecepatannya nggak sampai ya. Kalau dilihat di speedometernya langsung mati ya. Tadi sudah saya coba berapa kali, dia begitu ya. Jadi nanti saya bongkar dulu ya. Saya bongkar dulu motornya, kenapa dia bisa jadi begini ya. Oke, nanti saya kasih lihat apa penyakitnya. Oke. Halo guys, ya. Ini saya menjelaskan tentang perbedaan busi guys ya. Contohnya seperti ini ya. Dari kasusnya Miyuji yang tadi, kenapa dia itu hidup mati begitu guys ya. Nah, ini begini guys. Cara menganalisanya ya. Ini dengan cara saya sendiri ya, seperti itu ya. Diperhatikan. Motor Miyuji itu kan injeksi, bukan karburator ya. Dipahami ya, motor injeksi dengan karburator itu tidak sama ya. Dilihat, ini businya motor Miyuji yang dari apa? Yang nempel di motor itu ya, di motor tersebut ya. Ini tadi yang habis dari motor Miyuji, saya buka ya, saya cabut ya. Setelah saya cek, bisa diperhatikan ya. Kode lambangnya, kode spare part ya. Kode lambang, kode spare part. Bisa diperhatikan. C7HS. C7HS ya. Dengan lambang tulisannya biru, dengan lambang tulisannya hitam, sorry, tulisannya hitam guys ya. Nah, ini untuk motor karburator guys, bukan untuk injeksi ya. Nah, kalau untuk motor injeksi yang ini bisa diperhatikan CR7HSA ya, ini ya bisa dilihat ya, dengan bertuliskan warna biru ya. Bisa diperhatikan, jangan menyepelekan tentang busi guys ya. Tapi kadang banyak yang orang nggak percaya tentang akan hal itu. Tapi kalau saya ya, karena saya sudah tahu, saya sudah juga berpengalaman. Kalau dia, contohnya ya, ini contohnya ya, supaya teman-teman dapat mudah memahami. Kalau motor kalian itu injeksi, kalian kasih motor businya yang karburator, motor akan cepat mati guys. Busi akan cepat mati. Karena apa? Karena dia tidak ada ininya. Saya perlihatkan NGKR ya. Bisa diperhatikan itu ya. Ini untuk motor injeksi ya. Kalau motor injeksi harusnya memakai busi ini NGKR, tulisannya biru. Jangan menggunakan yang tulisannya hitam. Karena yang tulisannya warna hitam begini diperuntukkan untuk motor sistem karburator ya. Seperti itu. Nah, jadi ceritanya ini saya kurang tahu juga ya dari bengkel mana atau bagaimana, atau orangnya masang sendiri, dipasangnya busi yang tipe karburator ya. Efeknya ya itu tadi, busi cepat mati atau bagaimana gitu ya, karena dia tidak bisa membaca ya. Motor injeksi itu sistemnya membaca, beda dengan yang karburator ya. Bisa dipahami ya guys ya. Sekali lagi, motor injeksi itu sistemnya membaca komputer ya. Kalau motor karburator tidak membaca ya. Jadi dia bebas. Memang kalau untuk setting-setting balap atau bagaimana, memang dia itu simple kalau motor karburator itu guys. Beda dengan injeksi ya. Injeksi ini agak rumit.
Ada yang nggak cocok sedikit mati, ada yang nggak cocok sedikit mati. Nah dia begitu kalau motor injeksi, dia pokoknya kalau nggak cocok motor akan mati-matian, dia nggak sesuai spesifikasinya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Halo guys, ya ini saya kasih lihat dulu ya. Kan motor Myoji ini yang saya jelaskan, apa namanya, kalau dia di starter dia hidup, tapi nanti pas dibawa jalan dia mati gitu ya. Di starter dia hidup, dibawa jalan dia mati. Saya harus mengecek dulu guys, kenapa kok dia bisa terjadi begitu ya. Jadi langsung saja saya buka cover batoknya kepala ya. Saya mau lihat kok lampu injeksinya ini tidak hidup ya. Nah ternyata lampu injeksinya ini putus, jadi sudah saya ganti ya. Dari batok depannya ya, batok depan lampunya saya buka dulu, saya ganti bola lampunya. Saya ingin mengetahui dulu ya. Nah sekarang lampunya sudah saya ganti, lampu injeksinya saya ganti, ternyata dia hidup. Nah sudah mulai normal hidup guys ya, bisa dilihat ya. Hidup satu kali mati, oke. Nah ini artinya dia namanya motor ini bermasalah ya, karena dia menunjukkan kode mil ya, seperti itu ya. Kalau kemarin kan saya hidupkan, hidup standar hidup, tapi nanti dia begitu dibawa jalan mati, lampu milnya nggak hidup. Nah saya kan nggak bisa mengetahui kalau lampu milnya nggak bisa hidup ya, jadi saya harus aktifkan dulu kode injeksi, kode lampu mil injeksinya ya. Nah ternyata seperti ini ya, bisa dilihat kunci kontak on, oke. Hidup satu kali mati, hidup kembali ya. Sebentar. Oke, kita hitung kembali ya dari awal. 1 2 3 4 5 1. Kode 51. Artinya kalau dia satu panjang ya, itu dihitung 10. Kalau dia kedipnya pendek, dihitung 1. Berarti nilainya 51. Nah, berarti Myoji ini menunjukkan kode mil 51 guys ya. Kode mil 51 itu apa ya? Nah, nanti saya cek dulu keseluruhan guys ya. Yang jelas motor ini keluhannya dari bapaknya, dari yang punya, digas standar normal ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, dia suka mati-mati guys ya, kayak gitu ya. Hidupnya itu agak sulit, kadang-kadang dia tuh hidup ya, seperti itu ya. Ya. Ya, pokoknya dia tuh hidup. Ini agak sulit ya. Lagi kemarin saya coba agak mudah hidup. Nah, begitu kita starter, kode milnya langsung hidup terus. Nah, ya seperti itu ya. Motor ini di starter dia hidup aja normal. Terus saya pakai jalan langsung mati. Pokoknya begitu ya. Hidup di starter di saat dia berhenti hidup, tapi nanti dipakai jalan mati. Kayak gitu ya. Kode mil mati harus dihidupkan dulu untuk mengetahui apa penyakit motor ini. Seperti itu ya. Sekarang sudah saya hidupkan. Kode lampunya, saya ganti bola lampunya. Ternyata kodenya 51. Oke, kode mil 51 ya. Baru larinya motor ini juga lelet guys ya. Oke, nanti saya akan periksa di masalah injeksinya ya. Seperti itu ya, disimak aja terus dari bengkelnya Mas Agus Speed supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini contohnya Myoji tahun 2012, 2013 ini ya, seperti itu ya bentuknya ya. Oke ya. Nah, oke, sekian dulu infonya. Saya lanjut bongkar dulu, nanti saya akan kasih lihat penyakitnya. Terima kasih. Halo guys, ya, terutama sudah saya kuras tangkinya ya di motor Myoji tersebut. Ternyata ini hasilnya guys, bisa dilihat ya, ya bisa dilihat ya, ini bensin pertalit. Saya sedot, saya kuras tangkinya ya sampai bersih ya. Itu dia menunjukkan ya, yang warna coklat bisa dilihat ya, itu air ya, air lumpur ya, air karat ya. Itu dia juga bisa menyebabkan motor itu mati-mati, digas dia nggak bisa responsif ya, seperti itu ya. Nah ini ya, jadi teman-teman tuh harus wajib kuras tangki sebenarnya ya. Ya kalau bisa setahun sekali atau 6 bulan sekali wajib kuras tangki ya. Nah itu ya, coba dilihat ya warna coklat itu ya. Kalau yang biru ini kan bensin pertalite ya, yang coklatnya ini yang saya maksud ya, saya nggak bahas yang bensinnya ya. Nah itu ya, masuk air bercampur karat ya, seperti itu ya. Oke ya, nah bisa dilihat. Nah oke ya, sudah paham ya. Oke, bensin sudah saya kuras, sekarang kita lanjut langkah berikutnya. Halo guys, ya ini kurasan tangki berikutnya ya, kurasan tangki kedua ya, coba dilihat ya. Nah dari bensin pertalite warna biru bercampurnya air karat ya, seperti itu ya. Ini juga menyebabkan tarikan tuh lelet, mogok-mogokan ya, seperti itu ya. Nah ya bisa dilihat ya, ini kurasan yang kedua guys ya. Yang tadi yang pertama, sekarang ini yang kedua ya. Ini saya buang kembali yang coklatnya, nanti saya sedot kembali. Oke, ditunggu aja ya, saya kuras kembali tangkinya ya, supaya dia benar-benar bersih ya. Oke, makasih. Halo guys ya, coba dilihat kembali ya. Ya, yang saya bahas yang coklatnya ini ya, ini bensin pertalite. Yang di bawahnya ini lumpur karet ya. Ini kurasan tangki yang ketiga ya. Diingat ya, 3 kali sudah menguras, hasilnya begini.
nanti yang bensin bersih dituang kembali, yang karetnya dibuang, dibersihkan kembali botolnya, dikuras kembali ya selama 3 kali kayak gini ya. Oke, sekian dulu infonya, saya sedot yang keempat kali. Sebentar ya. Oke guys ya, yang tadi sudah saya jelaskan, bensin yang bagus dituang kembali, yang karetnya terkumpul jadi satu ya. Coba dilihat ya. Ya, bisa dilihat ya. Air bercampur karet ini menyebabkan motor itu mogok, mati-matian, hidup, mati hidupnya. Pokoknya banyak kejadian guys ya. Pokoknya kalau bensin itu nggak murni, nggak bersih ya, motor dia hidup, nanti dia mati, hidup, mati gitu ya. Dia tidak bisa membaca ya, karena dia itu sistemnya komputer ya. Nah begitu juga dengan yang karbu sama aja. Dia kalau sudah bercampur begini agak susah ya hidupnya, untuk powerfulnya itu nggak bisa ya, karena kotor ya tankinya ya. Nah ini untuk yang 4 kali kuras tadi guys ya. Sebentar ya, saya videokan kembali untuk yang kurasan berikutnya ya. Makasih. Ini saya buang dulu guys ya. Saya cuci dengan keran dulu guys ya, tunggu sebentar ya. Supaya dia karetnya tuh bersih semua, kita bersihkan dulu menggunakan air PDAM guys ya. Oke. Jadi tadi botolnya yang berkarat itu sudah tidak berkarat lagi ya kalau kita bersihkan menggunakan air pump ya. Oke, jadi kita langsung buang aja. Oke. Jadi untuk menguras kembali dia tidak meninggalkan karat guys ya, bersih ya, botolnya bersih ya. Jadi selama 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali sampai nguras, botol harus bersih. Begitu penuh bensinnya, karetnya di bawah kan tuh bekasnya karet yang ke dindingnya botol tuh langsung dikuras aja, dibersihkan untuk supaya menyaring tadi ya, seperti itu ya. Saya lanjut kuras berikutnya. Halo guys ya, kita lanjut kembali untuk cuci throttle bodinya ya. Nah seperti itu. Apa namanya? Ini tampak luarnya saya cuci pakai bensin dulu ya. Saya bersihkan tadi kotor guys ya, kotor. Jadi saya bersihkan, cuci pakai bensin dulu. Nah nanti bagian dalamnya saya menggunakan injektor cleaner guys ya, untuk merontokkan kotoran guys ya. Nah seperti itu. Pertama-tama kita ambil wadah dulu, wadah ya, wadah kita pinggirkan dulu. Oke seperti itu. Nah langsung kita semprotkan lubang-lubangnya ya, sama dengan kayak mencuci karburator guys ya, seperti itu disemprotkan. Oke. Motor ini kan apa namanya, keluhannya kan sendat-sendat guys ya, kurang responsif ya di gas, dia tuh lambat sekali ya larinya. Jadi saya oke, kotorannya guys ya keluar ya. Saya selalu menggunakan injektor cleaner guys ya kalau untuk masalah injeksi atau karburator. Nah, oke ya, kotorannya ya, ini yang menyebabkan dia tuh larinya berebet, nggak karu-karuan. Oke ya, saya bersihkan kembali bagian dalamannya. Caranya diangkat ya, diputar ya. Oke seperti itu ya, sampai dia terbuka ya. Ya, kotorannya ya. Kotorannya banyak banget ya. Seperti itu, sama kurang lebih kayak kita mencuci karburator guys ya. Kalau untuk apa namanya? Untuk mencuci injektor cleaner ini ya. Apa? Kok mencuci injektor cleaner? Throttle body maksud saya. Kalau membersihkannya pakai injektor cleaner. Nah maksud saya seperti itu guys ya, sampai terbalik saya. Nah seperti ya. Nah kalau sudah bersih, baru kita lap ya, kita keringkan dulu ya, seperti itu ya. Nah itu ya, kotorannya banyak ya. Nah, oke. Nah seperti itu, diteruskan aja, nanti bagian lubang-lubangnya disemprotin semua ya, seperti saya contohkan tadi ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, bisa dilihat ya, ini hasil kotoran daripada throttle body itu sendiri ya. Kotorannya banyak guys ya. Nah seperti itu dilihat ya. Namanya bekas pembakarannya gosong ya, hitam, terus dia ada kayak pasir-pasir, debu begitu guys ya. Kotorannya ya jadi rontok ya, ini ya kotorannya ya, bisa diperhatikan ya. Nah oke, bisa dilihat sendiri ya, hitam ya guys ya. Nah itu hasil dari
pembersihan dari throttle bodinya seperti itu ya. Nah seperti itu, ini sudah bersih semua guys, sudah mantap ya, bisa dilihat ya, putih mengkilat bagian dalam. Ini untuk ruang bakarnya guys ya, seperti itu. Oke, bersih ya. Nah pasti larinya kencang guys, pasti larinya jos ya, seperti itu. Ini di bagian manifolnya juga ya. Nah sudah putih ya, bersih ya. Nah tadi ini dia coklat hitam ya, jadi langsung saya semprot langsung rontok ya. Rontok hasilnya ini ya yang saya kasih lihat. Nah ini ya, saya semprot, saya keluarkan kotorannya langsung rontok ya. Bagian dindingnya, lehernya ini, bagian manifolnya langsung bersih ya, putih mengkilat guys ya, bisa dilihat ya, bersih, tidak ada hangus-hangusnya di bagian pipanya ini. Oke ya, bersih ya. Nah sama juga halnya dengan yang di throttle bodinya ya, bersih, dalamannya langsung kelihatan kuning-kuningnya bagian koinnya guys, tadi hitam ya. Begitu saya semprot langsung rontok ya, langsung bersih. Pasti gejala sendat-sendat, senjal-senjal atau gejala yang lain ya, kurang responsif, nah itu pasti sudah tidak lagi ya, karena kotorannya sudah keluar semua ya. Setelah ini kita reset kembali injeksinya, kita pasang di bodi motornya, selesai. Terima kasih. Nah ini motor Mioji ini penyakitnya banyak sekali guys ya, komplikasi ya. Karena disebabkan apa ya, sejarahnya ya saya cerita sedikit dulu. Ini pada intinya lampu indikator injeksi dia putus bola lampunya ya, putus bola lampunya, terus nggak dihidupkan. Selang beberapa tahun atau beberapa bulan dalam pemakaian, gara-gara bola lampu injeksi ini mati, putus, tidak dihidupkan. Jadi kalau ada penyakit dia tidak tahu ya, ada penyakit datang, dia mau ngasih informasi tapi tidak tahu karena bola lampunya putus ya. Saya perbaiki injeksinya, mulai dari berebet segala macamnya sudah ya, mulai dari throttle body yang kotor ya, servis injektornya juga sudah bersih ya. Terus saya kuras tangkinya ya. Penyakit itu masih ada, penyakit itu masih ada karena dia bagaimana guys, kemarin kode 51 ya, kode 51 yang sudah saya jelaskan, di kabel gearbox speedometer ya, sama kabel speedometernya itu permasalahan kode 51 sudah selesai ya. Kunci kontak on, hidup satu kali langsung mati, selesai ya. Nah sekarang permasalahan berikutnya apa, dia digas mati, digas mati, di starter hidup normal tapi dia digas mati ya. Nah itulah kalau motor injeksi kita nggak mau servis, tidak diperhatikan ya. Yang saya ceritakan ini kalau mau nyepelekan nggak jadi masalah, toh nanti yang rusak motor para sahabat semua ya, para sahabat biker sendiri ya. Nah seperti itu intinya ya, intinya hal yang paling termudah dulu, kalau lampu injeksi ini mati, putus, ini harus cepat diganti ya, harus cepat diganti. Karena apa? Karena dia yang akan memberikan informasi penyakitnya pada motor itu sendiri ya. Ceritanya begini guys, kalau contohkan di manusia ya, contohnya kepada manusia. Manusia kalau nggak punya mulut bagaimana? Atau mulutnya itu dilakban atau dijahit ya, bahasanya seperti itu dulu ya. Pokoknya mingkem ya, mulutnya manusia itu mingkem. Nah itu dia mau mengeluh sakit kepala, sakit gigi, terus sakit panu atau apa ya, dia nggak akan bisa ngomong karena mulutnya tadi itu ditutup, dilakban ya. Ceritanya nggak punya mulut begitu ya, nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mengadu sakitnya sakit apa. Sama juga halnya dengan motor Mio J ini, kalau lampu indikator diputus nggak diganti, dalam pemakaian beberapa bulan atau beberapa tahun dia ada sakit, dia nggak akan ngomong, diam aja. Efeknya apa? Kena semuanya guys injeksinya ya, mulai dari sensornya, throttle bodinya ya, nular kemana-mana. Dia bisa kena di ECU-nya, ECM-nya ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena hal sepele, lampunya tidak dihidupkan, riwayat penyakit dia nggak akan ngasih informasi ya. Efeknya nular lah ke lainnya, biayanya juga besar ya. Seharusnya sakitnya cuma 1 menjadi 5, sakitnya 5 menjadi 10 ya. Akibatnya apa? Akibatnya karena hal sepele, lampu injeksi tidak dihidupkan. Ceritanya kalau di manusia tadi, dia nggak akan bisa ngomong, dia sakit mengeluh, mungkin sakit hatinya atau sakit panu atau sakit ketombe ya, bagaimana ya, pokoknya hal segala macam penyakit. Kalau manusia pasti dia akan ngomong, aduh gatal nih digigit nyamuk. Nah itu hanya contoh kecilnya ya. Sama dengan ceritanya motor Mioji ini guys ya, dia sakit tapi dia tidak ngomong karena apa? Lampu injeksinya guys putus. Dia mau memberikan informasi, dia mau mengadu ke tuannya, tapi tidak kesampaian. Nah sekarang saya sudah ganti bola lampu injeksinya ya, sekarang dia sudah bisa mengadu. Kode mil ini banyak jenis guys ya, mulai dari kode 51, 5 panjang, 1 kali kedipan cepat,
sudah selesai, mulai dari kabel speedometernya. Itu kalau dibiarkan bisa jebol bagian ECU-nya ya, seperti itu. Nah, itu selesai kembali. Terus dia kode muncul kode 37. 3 lambat, 7 kali cepat. Itu juga sudah saya atasi ya. Pokoknya dia ini begini ceritanya. Selesai masalah kedipan mil, setiap permasalahan kode mil selesai saya tangani. Selesai di bagian gearbox speedometer, kabel speedometer, penyakit muncul lagi, kambuh lagi dengan kode mil yang berbeda ya. Seperti itu ya, macam-macam ya. Jadi penyakitnya motor ini berlapis-lapis. Dia mau mengadu, mau mengeluh ke tuannya nggak bisa karena mulutnya tadi dibungkam. Mulut yang dibungkam tuh saya simbolkan dengan injeksi yang bola lampu yang putus. Dia mau mengeluh nggak bisa ya. Mau mengeluh sakit apa nggak bisa karena tidak memberikan informasi di kode mil ya, seperti itu ya. Ya, hal sepele ya guys ya. Ya, bola lampu nih hanya harganya 2000 3000 ya. Tapi ini faktornya sangat penting sekali, sangat fatal sekali ya. Harga murah menjadi mahal berjuta-juta gara-gara ya itu tadi ya. Dia mau mengadu nggak bisa, mau mengadu sakit nggak bisa. Efeknya dia nggak punya mulut, kena lah yang lainnya ya. Coba bisa diperhatikan. Ini sudah saya buka bagian selang bensin yang menuju injektor ya. Coba dilihat ya. Bisa diperhatikan di ini biru. Kalau dia bagus, full pump yang di dalam tangki yang sudah saya kuras penuh karatnya, dia akan ngalirnya kuat guys ya. Coba ya, kunci kontak on, di on kan, langsung dilihat di sini ya. Langsung saya kunci kontak on dulu, lihat. Saya kasih dekat jarak bensinnya, coba dilihat ya, semprotannya semburannya ya, maksud saya. Oke, hanya segitu guys ya. Ya, hanya segitu ya. Seharusnya nggak begitu. Dia harus cus maju kayak kita apa namanya? Maaf, bahasanya tuh seperti kalau kayak kita kencing ya guys ya. Satu kali dikunci kontak on, begitu ya, on, langsung dia tuh muncrat terus ya, kencang ya, tarikannya tuh soat gitu kayak kita nyuci motor pakai apa namanya, pakai pencucian motor, langsung soat gitu ya, nggak jatuh begini ya, airnya tuh nggak jatuh begini, dia langsung tegak lurus ya. Bisa diperhatikan, saya ulang kembali. Oke, segitu aja ya. Nah, ini penyakit berikutnya guys ya. Penyakit berikutnya gara-gara apa? Gara-gara permasalahan sepele akhirnya nular ke yang lainnya ya. Throttle body sudah selesai, bersih, tarikannya sudah mantap ya. Injektornya sudah saya reset, sudah saya bersihkan, oke, sudah mantap. Penyakit berikutnya adalah full pump rotaknya itu sudah rusak. Filter bensin atau pempes bensin ya, orang bilang ya, bahasa mudahnya seperti itu. Saya lambangkan dengan pempes bensinnya pasti sudah rusak. Saya menebak begini karena apa? Karena kemarin sudah saya kuras ya, saya sedot itu ya, karatnya tuh di botol ya, bisa dilihat sendiri ya. Saya kuras berapa puluh kali itu ya. Kalau tidak salah itu sampai 6 kali 7 kali kemarin tuh. Cuman saya kasih lihat hanya 4 kali. Itu saya nggak mentutorialkan terus karena videonya terlalu panjang guys ya. Kalau saya mengikuti itu semua ya seperti itu, langsung aja saya bongkar bodinya, langsung saya bongkar tangkinya ya. Hari ini juga ya. Oke, sekian dulu infonya. Nanti saya kasih lihat untuk cara pemasangan full pump injeksi pada motor Mioji. Sekian infonya, terima kasih. Sambil bongkarnya tangkinya kita sambil dengerin lagu ya. Oke, mantap.
semua cupnya baru dibuka tangkinya ya. Biarlah semua berlalu pergi dan tak akan kembali. Kini aku relakan. Biar tertutup luka meski aku tersakiti. Cukup aku yang rasa. Biarlah semua berlalu pergi dan tak akan kembali. Kini aku relakan. Kita pulas guys ya. Ini di rotaknya yang rusak ya, sama pampersnya ya. Sambil joget, sambil servis. Cara menggantinya dibuka pakai kunci R guys ya. Lubang bautnya ya. Memakai kunci R untuk membuka full pumpnya ya. Bisa dilihat ya, kotorannya banyak sekali guys ya. Karatnya luar biasa guys ya. Sudah saya kuras, karatnya luar biasa. Masih banyak karatnya. Bisa dilihat di full pumpnya ya. Bagian pempesnya ini karatnya sudah banyak tersaring ya. Karatnya banyak tersaring, jadi tarikannya tuh bisa lambat ya, macet-macetan ya. Karena dia kebanyakan karat ya. Jadi harus diganti nih ya guys pempesnya ya. Terus yang bikin bensinnya nggak bisa lancar itu bagian rotaknya. Rotaknya di dalam. Nanti saya kasih lihat ya. Oke. Karatnya banyak sekali guys. Bisa dilihat ya. Rotaknya sudah rusak. Jadi di saat kunci kontak on, bensinnya nggak mengalir jos. Dia tersumbat ya. Pempesnya juga diganti karena dia tersumbat ya. Oke. Nanti saya langsung ganti yang baru guys ya. Karena kalau untuk aslinya Yamaha, rotaknya ini nggak dijual terpisah ya. Dia dijual satu set dengan pempesnya ya, dengan full pumpnya satu kali begini ya. Nanti saya kasih lihat ya. Jadi dia nggak dijual eceran kalau yang ori asli Yamaha, Myoji ya. Jadi kita beli full pump itu langsung bersama rotaknya, bersama pelampungnya, bersama pempesnya ya. Jadi dia satu set langsung duduk ya.
Kalau bisa kalian lihat, perhatikan karetnya terlalu banyak guys ya. Bisa dilihat ya. Nanti saya kasih lihat contohnya dengan yang masih bagus ya. Pempesnya sudah tersumbat. Oke, sekian infonya, terima kasih ya. Nah, itu sudah saya bongkar tangkinya. Langsung saya buka full pumpnya, karena dia itu kalau semburannya nggak bagus, itu rotaknya ya. Rotaknya di dalam sini guys ya, di dalam full pump ini harus sudah rusak. Terus pempesnya dia juga tersumbat ya. Bisa dilihat ini yang baru, yang bagus. Bisa dilihat sama alatnya yang rusak ya. Nah, itu banyak karetnya guys ya, sudah tersumbat, jadi dia nggak bisa lancar mengalirnya guys ya. Bisa diperlihatkan ya. Nah, nanti ada bagian rotaknya yang di dalam itu guys, seperti kayak baterai atau apa ya, bulat panjang begitu ya. Itu rotaknya pada sensornya motor full pump ya. Untuk motor jenis apapun, Honda, Yamaha kah atau bagaimana, itu ada alatnya di dalam ini yang untuk memperkuat aliran bensin guys ya. Nah, itu namanya rotaknya ya. Gitu aja dulu ya. Nah, nanti langsung kita pasang yang aslinya ya. Ini yang aslinya motor Miyuji ya, kayak gitu. Ini yang sudah rusak, sudah nggak bisa dipakai lagi, jadi ini langsung saya ganti yang baru. Oke. Kalau penyakitnya motor nggak lancar bensinnya, ininya guys yang diganti, full pumpnya ya. Full pumpnya kita beli nggak langsung satu pempesnya gini sendiri, rotaknya ini sendiri, tempatnya soketnya ini enggak, dia gitu, enggak gitu guys ya. Dalam satu kotak begini langsung satu set begini ya. Jadi dia tinggal langsung pasang. Nah, kalau Yamaha begitu guys ya, beli nggak terpisah langsung satu set. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, pemasangan full pump sudah selesai yang saya bilang tadi ya. Kalau bensinnya tuh nggak muncrat cos kuat, itu namanya bagian full pumpnya yang rusak guys ya. Rotaknya rusak, terus pempesnya tuh dia juga tersumbat, itu yang bikin dia macet-macet sedet-sedet ya guys ya. Coba bisa lihat di sini langsung ya. Apa namanya, kita ambil wadah ya, kita ambil wadah botol untuk nampung bensinnya ya. Yang tadi kan dia dikunci kontak on, bensinnya kan jatuh. Sekarang dilihat guys ya, bisa dilihat ya, kita kunci kontak on. Ini sudah selesai saya ganti full pumpnya ya, hasilnya ya, dibandingkan dengan yang tadi ya. Bisa dilihat 1, 2, 3 kunci kontak on. Oke, lancar ya. Nah, oke ya, berarti dia sukses ya, berhasil ya. Nah, nanti motor ini sudah langsung bisa hidup yang normal seperti standarnya semula ya. Oke. Nah, nanti untuk teman-teman yang kejadiannya begitu ya, pesan saya, lampu injeksi itu jangan sampai pernah mati ya. Lampu injeksi kalau dia putus wajib dihidupkan, karena dia akan mengeluh ya, sakitnya itu sakit apa, dia akan mengadu kepada si pemiliknya. Kalau lampu injeksinya tidak dihidupkan kode milnya, dia akan bisu ya, seperti kayak manusia kalau nggak punya mulut, dia sakit, dia nggak akan ngomong. Nah, ini tadi sama kayak gitu ya, ceritanya dia lampu injeksinya mati, kode milnya mati, dia nggak bisa ngomong, jadi dia mau mengeluh tuh nggak tahu ya, seperti itu ya. Jadi keluhannya tuh bertambah-tambah ya, apa, keluhannya sakitnya tuh bertambah-tambah, karena tadi itu dia nggak mau ngasih kode informasi ya, seperti itu dulu. Nah, nanti untuk kedepannya permasalahan yang biasa, lampu kode mil ini wajib hidup guys ya, hidup satu kali langsung mati ya, nggak boleh sampai putus bola lampunya. Nah, nanti akibatnya kalau lampu tidak putus, lampu tidak bisa hidup karena kalian nggak ganti bola lampu, suatu saat dia ada penyakitnya, kalian tidak tahu, kalian pakai motor tuh war sana sini, ujung-ujungnya kena 1 injeksinya, kena 2 injeksinya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Akhirnya modalnya bukan modal ya, akhirnya pembiayaannya, pergantian spare partnya besar ya, gara-gara sakit kalian tidak tahu, tidak cepat diobati, akhirnya dia komplikasi ya, ceritanya kalau di manusia itu komplikasi ya, seperti itu ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Nah, ini permasalahan Miyuji ini berlapis-lapis guys ya, berlapis-lapis ya. Itu tadi ya, efeknya sepele, bola lampunya injeksi putus, akibatnya dia tidak bisa mengadu, penyakitnya tuh bertambah-tambah dia ya. Habis satu selesai, satunya lagi, satunya selesai, satunya lagi, begitu terus ya. Nah, itu yang pada awal mulanya begitu saya belikan bola lampu untuk injeksi, muncullah penyakit itu semua guys ya, muncul semuanya bertumpuk jadi satu. Sepertinya kalau kalian tuh ikut sebuah grup di WA atau di SMS, itu langsung masuk, teman-teman tuh masuk langsung chat ya. Nah, itu sama seperti kayak ini guys ya. Begitu kita hidupkan lampunya, penyakit itu langsung berkumpul jadi satu. Yang mana berebut dia mau masuk, kayak gitu ya. Paham sudah ya? Pada awal mulanya dia kode 51 ya. Kode 51 sudah saya selesaikan ya. Sudah saya selesaikan, yaitu dengan mengganti kabel speedometer dengan gearbox roda ya, gearboxnya untuk di roda depannya. Itu permasalahan kode 51 sudah selesai. Sekarang permasalahan kode mil 46. Kode mil 46 itu artinya dia ke pengisian guys ya. Kode pengisian 46, sorry saya nggak perlihatkan kode 46 seperti apa. Yang jelas kalau kode 46 itu seperti ini guys ya. Satu panjang sampai 4 kali itu dihitung 40. Satu pendek itu dihitung 1. Jadi totalnya 46 ya. Habis tet 1, tet 2, tet 3, tet 4 gitu ya. Nah, itu dihitung 40. Kalau dia kedipannya 1 cepat, tet 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 tet. Nah, itu dihitung 1 ya, totalnya 6. Jadi totalnya 46. 46 itu arahnya bisa ke aki, bisa ke regulator ya. Regulatornya ada di sini guys, di bagian belakangnya roda, di penutup
cover lumpur ya, kepenahan lumpur ya, dibuka. Nah itu ya, arahnya bisa ke situ. Tapi saya cek dulu guys, permasalahannya ada di kabel bodi. Di kabel bodi ini sudah saya sambung guys ya. Awal mulanya dia putus, saya nggak kasih lihat, langsung saya buka semua ya. Saya buka semua ini mungkin sudah bertahun-tahun nggak terurus, nggak dibuka, nggak diapa, nggak dibersihkan segala macamnya ya. Makanya dia sampai berdebu, begini, berlumpur. Jadi warnanya tuh campur jadi satu guys ya. Entah yang warna-warnanya juga ini ya. Lihat ya kotorannya ya. Jadi harus dibersihkan semua baru bisa ngelihat dengan jelas ya warna-warna kabelnya ya. Seperti itu. Nah ini ada putus di kabel warna merah guys ya. Jadi langsung saya sambung ya. Hati-hati teman-temannya. Jadi kode 46 itu tidak selalu regulator, tidak selalu aki ya. Dia bisa di kabel bodi ya. Ini putus sudah saya sambung. Tadi saya nggak kasih lihat tutorialnya, yang jelas dia putus langsung saya sambung ini ya. Ini kabel bodi saya yang baru. Nah seperti itu ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini sebentar saya isolasi semua, selesai. Kode 46 sudah selesai. Halo guys ya. Ini langsung aja dibuka bagian ISC-nya ya. Seperti itu. Dibuka, diputar dengan cara diputar. Oke. Setelah itu sampai habis ya, dibuka dulu ya. Diselesaikan dulu. Oke, sudah lepas begini. Nah nanti kalian ambil diganjal dengan selang ya. Ya, selang ukuran 6 mili. Kalian harus punya mistar ya, mistar jangka sorong ya. Seperti itu ya. Mistar jangka sorong dihitung dengan 6 mili ya, seperti itu ya. 6 mili. Nanti langsung dimasukkan di bagian di sininya dulu ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Dan nanti langsung ditutup dengan kipasnya ini ya, yang berputar yang hitamnya ini ya, plastiknya ya, seperti itu. Oke. Dia ini kenapa guys, kenapa saya ganjal begini? Karena dia itu terturun ya, terturun. Dia ini kan berputar, nanti dia terturun ya. Jadi saya menahan begini supaya dia nggak turun ya, seperti itu ya. Oke ya, bisa dilihat ya, saya kunci kontak on, bisa diperhatikan nanti dia akan berputar, dia nggak akan turun. Oke, saya kunci off. Oke, dia nggak akan terturun. Saya kunci off kembali. Oke, nah jadi kesimpulannya yang plastik hitam ini, yang bagian kipasnya di per ini ya, nggak boleh terturun sampai ke bawah ya. Dia ada batasnya 3 mili guys ya. Nah itu supaya dia normal ya, langsamnya bisa normal ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys, ini ya kita kunci kontak on. Bisa dilihat ya kode milnya ya. Dihitung 1 ya, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paham ya? Berarti kode mil injeksinya 46 guys ya. Oke, permasalahannya itu biasanya terletak di akinya bisa ya, di akinya bisa. Terus sama di bagian regulatornya ya, yang di bawah apa namanya nih? Di belakangnya cover penahan lumpur ya. Nah, itu bisa dibuka dulu kayak gitu ya. Biasanya kode 46 tuh arahnya ke pengisian guys ya. Jadi itu tadi sama kabel bodinya boleh dicek dulu ya, karena kode 46 tuh arahnya ke bagian pengisian. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang MIUI ya, MIUI yang sudah saya ceritakan yang terjadi komplikasi pada injeksinya ya, penyakit komplikasinya ya, merambat begitu ya. Nah yang terutama ya, yang saya ganti ya, aliran bensin yang tidak lancar. Aliran bensin yang tidak lancar itu menunjukkan di sini tempatnya guys ya, rotaknya pada full pump yang sudah lemah, tidak kuat ya. Diingat kembali, aliran bensin yang tidak kuat, tidak bisa nyembur kuat, itu rotaknya pada full pump yang sudah lemah ya. Terus pempersnya juga sudah tersumbat dengan karat-karat. Saya kuras tangkinya, karatnya penuh di sini guys ya, tersumbat, makanya dia tersendat-sendat gak karu-karuan, motornya mati hidup. Terus ditambah lagi dengan semburan yang gak kuat, sudah selesai lengkap penderitaan ya. Artinya mati total ya, tinggal dibuang. Oke, tinggal dibuang. Setelah itu bagian kode mil yang menunjukkan bagian injektornya ya. Injektornya itu kalau dia ngembunnya kurang kuat atau bagaimana gitu ya, kurang, semprotan bensinnya kurang ya. Jadi ininya guys permasalahannya di pada injektornya ya. Di sininya, di bagian rotaknya dia kena, pempesnya kena, sekarang injektornya yang kena ya. Nular ya, ini alat injeksi yang mahal-mahal semua guys. Oke ya, percuma diganti ini kalau tidak diganti ini, karena ini biarpun itu baru, biarpun dari Jepang sekalipun, kalau ininya rusak nggak bakalan bisa hidup, karena ini yang menyemburkan bensin menuju ke manifold, menuju ke mesin ya. Oke, ini sudah nggak bisa dipakai, dibuang ya, selesai permasalahan. Setelah itu berbet dari sini juga guys, di dalamnya itu sudah banyak jamurannya ya, berjamur, jadi tenaga listrik itu kurang maksimal ya.
Nah, itu juga permasalahan berbet letaknya di sini. Oke, nanti teman-teman bisa dipahami satu persatu yang sudah saya jelaskan ya. Oke. Bagian busi yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Businya motor karburator dipakaikan ke injeksi, bisa juga berpengaruh ke berbet ya. Motor nggak bisa langsamnya nggak karu-karuan ya, mati hidup bisa terjadi dengan busi. Selesai, tinggal dibuang, nggak perlu dipakai karena bermasalah. Setelah itu permasalahan sepele lagi ini guys, cover kaca speedometer. Kalian meremehkan ini guys, jangan. Saya bilang jangan, karena apa? Karena air hujan masuk menuju ke bagian setrum-setrumnya yang ada di lampu speedometer ya. Nanti dia bisa konslet, bisa kena injeksi yang lainnya. Oke, kalian mau nyepelekan ini nggak apa-apa guys, kalau saya nggak mau ya. Karena air hujan, air cuci motor apa masuk ke dalam lampu speedometer menuju ke aliran listrik, selesai konslet. Oke, kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Oke, tinggal dibuang. Kalau yang mau menyepelekan nggak jadi masalah, karena saya infokan begini untuk demi kebaikan semuanya ya. Dicermati, dipahami ya apa yang sudah saya jelaskan. Menuju kode 46, kode mil 46 terjadi di regulator atau kiprok di pengisian, artinya guys ya, kode mil 46, 4 panjang 6 cepat ya, 4 kedipan panjang 6 kedipan cepat, itu artinya dihitung 46. Letaknya di sini regulator atau kiproknya ya, yang sudah tidak mau mengisi lagi ya, arusnya sudah tidak baik ya, seperti itu, menyalurkan aliran listrik yang sudah tidak baik arahnya ke regulator atau kiprok ya kalau orang bilang ya, seperti itu. Terus kalau motor injeksi jangan menyepelekan hal sepele ini lagi guys. Lihat bola lampu yang sudah putus ya, bola lampu rem, bola lampu senja, bola speedometer jangan sampai putus ya, karena motor injeksi itu sensitif sekali ya, jadi wajib aktif semuanya bola senjanya ya. Oke, seperti itu ya, mohon dipahami. Yang nggak percaya nggak jadi masalah, yang penting saya sudah tahu ya. Ini satu lagi ketinggalan, hangus ya. Oke, ini juga dia mengkilat sampai begitu, hangus. Oke, selesai ya. Setelah itu ketinggalan lagi bola LED yang bukan aslinya standar ya guys ya. Oke, sudah saya ganti semua, selesai. Terus dia kode 46 terletak pada aki. Akinya ini berpengaruh pada kode 46 ya. Dia artinya kode 46 itu di pengisian ya, pengisian kelistrikan ya guys ya. Jadi harus diganti. Kalau nggak diganti percuma saja ya. Kode 46 akan muncul. Selesai. Oke, dipahami satu-satu. Setelah itu kode 51. Kode 51 letaknya ada di gearbox dan kabel speedometer ya. Oke, sudah saya ganti itu ya, letaknya di pada roda depan ya, di sebelah piringannya ya, seperti itu. Nah, itu kode 51 terletak pada gearbox dengan kabel speedometer. Selesai. Permasalahan selesai satu-satu. Setelah itu ya, karena saya lihat kampas remnya sudah habis, langsung saya ganti aja ya. Nah, ini bukan termasuk bagian injeksi guys ya, jangan salah paham ya. Ini bukan termasuk bagian injeksi, ini kampas rem depan ya. Walaupun ini nggak diganti, nggak berpengaruh dengan injeksinya guys ya, nggak apa-apa ya guys ya. Karena ini dia habis, takut piringannya kena, jadi langsung saya ganti sekalian kampas remnya. Tutorial pemasangan kampas rem sudah saya perlihatkan, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya. Sudah tipis, tinggal besinya aja ya. Oke, tipis banget, tinggal besinya aja, jadi langsung diganti ya. Jangan kalian menyangka ini bisa berpengaruh pada injeksi, bukan guys ya. Saya mengganti apa yang harus diganti ya, sudah saya sampaikan. Nah, ini juga sudah tipis, wajib diganti kampas-kampasnya ya, seperti itu. Terus bagian remnya ini guys ya, nah jangan menyepelekan ini kembali. Lama tidak terurus ya, lama tidak terurus, silnya rusak ya, silnya rusak. Terus dia bagian untuk ngisi minyak rem di dalam ini sampai pecah ya, kacanya yang di sini nih sampai pecah, retak-retak. Jadi begitu diisi minyak rem langsung meletup keluar ya. Akibatnya ujung-ujungnya ganti master rem ya, master dudukan rem ini ya, untuk tempat minyak remnya ini ya, langsung diganti ya. Oke, karena dia lama sudah nggak terurus, jadi kacanya ini sudah retak. Begitu diisi minyak rem langsung dia bisa keluar, retak, pecah ya, jadi nggak bisa dipakai lagi. Tidak ada orang jual kacanya ini aja guys ya, kecuali kita beli langsung satu begini ya. Terserah kalian mau namanya bagaimana, satu begini, satu set atau satu kit ya, terserah ya. Yang penting satu begini ya. Kalau saya nyebutnya kit ya, ini satu kit ya, seperti itu, karena dia berpasangan dengan handle remnya seperti itu ya. Oke, ini saya nyebutnya kit biasanya karena lengkap. Oke, itu dulu infonya di kode 51, kode 51, kode 46 ya. Setelah itu berbet letaknya di busi, dikobusi saluran injektor yang tersumbat mengakibatkan motor tidak bisa hidup ya, tersendat-sendat ya. Ditambah lagi dengan rektornya dan pempesnya yang sudah rusak. Oke,
Itu saja dulu. Jangan lupa kaca speedometernya kalau kalian punya pecah langsung diganti saja karena nanti bisa konslet ya, kena lampu, kena listrik guys ya. Nah itu saja dulu infonya. Sekian infonya, terima kasih. Semoga info ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai motor Yamaha Mioji, Mio Soul GT, X-Red yang 110 cc ya. Mesin-mesin Yamaha yang 110 tapi yang injeksi ya, Soul GT, Xeon RC, terus dia Mio GT ya, seperti itu ya, Soul GT ya, kayak gitu ya. Oke, kalau kalian mempunyai penyakit yang sama dengan apa yang saya jelaskan, ini yang diganti guys. Salah satunya bagian dari spare partnya ini. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.